Kalau duduk saya jadi kependem badannya. Karena ukuran saya juga mungkin minimalis ya. Ya, baik Bapak Ibu, perkenalkan tadi sudah ya nama dan gambaran profil. Ya, sebenarnya di sini saya juga mau menyapa Bapak Ibu sekalian, mungkin bersilaturahmi, berkenalan. Ada beberapa wajah yang mungkin saya sudah bertemu, berkenal sebelumnya, tapi juga di sini banyak sekali yang belum saya kenal. Jadi harapannya di sesi ini walaupun cuma 40 menit dan 20 menit diskusi, harapan saya bisa manjang Bapak Ibu, bisa sustainable ya. Dan mudah-mudahan kedepannya ada potensi untuk kolaborasi, potensi network yang mungkin kita bisa sama-sama rajut ya. Jadi mungkin di sini saya juga agak minder ya, karena di sini banyak pelaku-pelaku praktisi industri, sementara dari usia juga mungkin lebih senior ya. Sementara saya di sini mungkin yang relatif baru juga ya di dunia persampahan. Mungkin sejak saya kuliah, saya udah banyak ngurusin Lewi Gajah di situ community development sebelum longsor. Kita juga sudah banyak dulu menyuarakan ya adanya dulu landfill yang open dumping. Itu yang salah satu yang kita perjuangkan sejak mahasiswa dari 2010. Jadi kurang lebih ya hampir 20 tahun di dunia waste, tapi nggak spesifik ya. Saya kemana-mana, pernah di industri juga, di mining, di kontraktor, TIS. Di situ banyak banget pengalaman ngurusin B3, ngurusin limbah non B3 dan sempat nangis juga ya Allah. Aduh ya Allah, masalah lingkungan ternyata segininya gitu ya, idealisme yang dulu pas kuliah kok bagus-bagus gitu teori, pas implementasi lapangan susah banget pH dari 4 mau naikin ke 6 gitu ya di air asam itu dulu. Karena mungkin dulu juga efluennya, maaf rona awalnya air sungai di situ sudah 6. Bahkan beberapa momen dia 5 gitu. Nah jadi ketika ada air asam juga memang kondisinya juga lebih ini ya, agak sulit buat kita nabur atau mencampur dengan kapur. Yaitu yang lime ya, lime yang kita gabungkan juga di proses pengolahan sedimen pondnya. Nah itu perjuangan dan ternyata akhirnya saya lebih fokus ke dunia waste karena memang sampah ini butuh upaya kita bersama ya, dan menariknya dia kompleks permasalahannya dan banyak aspek non teknis juga yang kita mungkin perlu sama-sama menyelesaikannya. Nah, di sini mungkin saya disclaimer dulu, mungkin saya nggak terlalu dalam di sebuah materi limbah B3 tertentu. Jadi saya lebih general, B3 dan non B3. Jadi nanti mungkin kalau yang spesifik B3 ya, karena tadi saya juga dengar tadi pagi sudah mulai banyak nih kesentil dengan yang peraturan-peraturan, dengan proper dan lain-lain. Jadi nanti kalau saya mungkin kurang expert di situ, saya coba jawab seadanya dan kita mungkin tampung dan mudah-mudahan saya punya jawaban ketika nanti juga konsultasi ke yang lebih ahli ya. Baik, Bapak Ibu, kita coba di sini bagaimana mempelajari secara umum dulu ya, knowledge, karena mungkin saya juga di sini dapat info belum semuanya bergerak juga di bidang limbah, masih beragam ya peserta yang hadir di sini. Jadi kita coba bagaimana urgensi, dampak dan manfaat, lalu juga mengapa kita perlu mengelola limbah industri, lalu kita mengenal limbah B3 dan non B3, terutama dari regulasi yang saya ketahui sejauh ini berlaku, lalu bagaimana pendekatan dan solusinya, serta potensi pendanaan ke depan. Nah, kita ke urgensi dan dampak. Jadi UU 18 2008 ini ya sejarahnya juga kita tahu ya, dulu lahir dari longsornya TPA Lewi Gajah 2005, akhirnya 3 tahun after that Indonesia punya peraturan sampah pertama, Undang-Undang 18 2008, dan ada 3 jenis sampah yang kita ketahui berdasarkan definisi UU 18 2008 ini. Pertama sampah rumah tangga, ya ini sehari-hari kita hasilkan ya dari aktivitas rumah tangga kita. Dan juga ketika Bapak Ibu beraktivitas di kantor, di industri, itu ada istilahnya sampah sejenis sampah rumah tangga. Nah itu yang mungkin kita mungkin nyebutnya juga familiar dengan yang non B3 dari limbah yang Bapak Ibu hasilkan, dari kardus, karton, kertas ya dan lain-lain yang mungkin kita kategorikan dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan lain-lainnya. Dan yang ketiga ini mungkin yang banyak Bapak Ibu fokus ya terkait sampah spesifik. Ini didefinisikan sebagai sampah yang mengandung bahan beracun dan berbahaya, sampah yang mengandung limbah B3, kemudian sampah yang timbul akibat bencana,
lalu puing bongkar bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan atau sampah yang timbul secara tidak periodik. Contohnya kalau di Bali itu di laut ya, pesisir, tiba-tiba banyak sampah, nah itu juga bisa dikategorikan sampah spesifik. Dan ini peraturan-peraturan yang ada, sorry, maaf. Oh, nggak nyala ya pointernya ya. Oke. Jadi peraturan-peraturan yang ada mulai dari peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021, lalu peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012, Permen LH nomor 19 2021, Permen PU 3 2013, ini yang berkaitan dengan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Dan ini yang kalau Bapak Ibu mau bedah ya cukup banyak ya peraturannya yang bisa kita gali, kita kaji juga, terutama di PP 22 tahun 2021, karena juga turunan dari Cipta Kerja ya, dan kita bisa lihat di sini banyak sekali peraturan-peraturan juga yang terkait limbah non B3. Lalu untuk perbedaannya sendiri di sampah spesifik, itu juga ada peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2020, dan juga peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021, lalu Permen LH nomor 9 tahun 2024, serta Permen LH nomor 6 tahun 2021. Nah ini ada panduan-panduan yang di Permen LH juga spesifik ya. Tapi kita juga lihat prinsipnya secara umum sama, intinya bagaimana menerapkan 3R dengan baik di sumber. Lalu juga kalau untuk B3 itu lebih teknis ya, banyak peraturan yang kita bisa lihat di peraturan pemerintah tersebut. Bapak Ibu sekalian, ini mengapa kita perlu mengelola sampah. Jadi memang tantangan pengelolaan sampah semakin meningkat, nanti kita juga skip aja ini ya, secara umum ini mungkin teori-teori, tapi saya juga ingin di sini lebih spesifik ke bagaimana reputasi Indonesia di dunia. Jadi rapot kita nih sudah sangat merah ya, terutama juga di sampah. Kita bisa melihat produksi limbah makanan, sisa kita dari food waste. Mudah-mudahan kita hari ini tidak banyak menghasilkan sisa sampah makanan ya. Itu kita nomor tertinggi ya di Asia, hingga 23 sampai 48 juta ton per tahun. Kemudian kalau limbah plastik Indonesia, setelah Tiongkok kita nomor 2 terbesar ya. Ini hasil studi juga dari Jena Jambek. Ini udah lagu lama yang kita sering dengar. Jadi salah satu polutan terbesar, dan ketiga kita penghasil GRK juga yang cukup tinggi ya. Dan sektor sampah itu menyumbang 15% dari total emisi tersebut. Kita nomor 3 di dunia ya, terbesar gas rumah kacanya. Nah, apa yang kita lakukan dengan sampah kita, ini yang sehari-hari mungkin kita sering lihat, kita buang ke sungai, dibuang sembarangan, dan dibakar. Ya, ini yang sering kita lihat juga di pemukiman-pemukiman sekitar ya, di luar kawasan industri juga banyak yang dilakukan seperti ini. Lalu, kalaupun sudah dikumpulkan, mungkin banyak yang menyinggung soal pemilahan sampah di sumber, akhirnya kan dikumpulkan lagi, dan akhirnya menumpuk di TPA ya. Menumpuk di, kalau ini Bantar Gebang yang kita lihat, salah satu yang cukup besar. Lalu juga saya udah ke beberapa TPA termasuk di ujung Jayapura sana, ya prakteknya kurang lebih sama Bu, Pak. Dari Aceh saya pernah datang, Lok Sumawe, Medan saya pernah, Jawa banyak ya, Kalimantan, Banjarmasin, Sulawesi Selatan, ya rata-rata open dumping. Masih open dumping, juga dibakar biar reduksi volumenya. Jadi ya kita hanya memindahkan masalah ya, dari rumah kita yang kita hasilkan sampahnya, kita kirim ke tempat lain dan jadi masalah di tempat lain. Nah ini jadi masalah lagi ya, yang harus kita juga perhatikan. Kemudian ya ini yang kita sering lihat juga, dampak dari sampah yang bocor ya ke laut, ke perairan. Dan ini di Indonesia salah satunya ya, yang ada paus mati juga, itu banyak beberapa kali cukup viral ya, kejadian-kejadian paus yang ditemukan mati di perairan. Kemudian, nah ini yang saya agak ngeri dan mungkin kita juga sama-sama bisa lebih bijak lagi ya, terutama dalam mengkonsumsi makanan, juga termasuk buat anak-anak kita ya, karena kita ketahui sendiri tadi salah satu jenis material POP ya, itu adalah dioksin ya Bu ya. Dan dioksin itu ternyata lifetime-nya cukup panjang, bahkan dia juga bisa menyebar lewat udara, tanah, bahkan yang paling mengerikan itu sampai ke breastfeeding ya. Ketika ASI kita, ke anak kecil kita pun sudah ada khawatir terpapar oleh dioksin. Dan ini juga banyak mengakibatkan ya,
kondisi reproduksi, kanker itu juga terpengaruh dengan adanya gas zat dioksin ini. Dan juga isu lain yang kita lihat dari banyaknya leakage sampah ini adalah mikroplastik. Nah, mikroplastik ini juga kita boleh nggak setel video biar agak sedikit semangat ya ngelihat film. Jadi di video ini kita lihat adanya sebuah mikroplastik di dalam badan plankton ya. Jadi ini mungkin yang perlu kita cermati ke depan juga ketika ke depan memilih makanan ikan terutama agar kita juga terhindar ya dari mikroplastik ini. Dan dari penelitian juga cukup banyak dampak yang dihasilkan terhadap adanya mikroplastik dalam tubuh kita. Mungkin boleh sekilas kita tampilkan. Ya itu ternyata sudah ini ya, sudah masuk ke dalam rantai makanan terkecil kita. Kalau kita dulu belajar kan rantai makanan mulai dari biasanya ini ya tanaman dimakan oleh herbivora, nanti dimakan karnivora, baru dimakan oleh kita. Nah, tapi kalau ke marine, ke perairan, itu ikan makanannya plankton ini kan, ikan kecil, ikan besar, nanti kita makan. Dan ternyata ini yang agak dikhawatirkan ya, ke depannya banyak penyakit-penyakit juga, karena memang kandungan plastik juga ya, yang berpotensi juga ada kandungan POP yang bisa masuk ke dalam badan kita. Nah ini yang kita juga khawatirkan ke depannya. Jadi kalau Bapak Ibu, ini teman saya sendiri pas bedah ikan mau di dapur, itu kelihatan tuh dalamnya ada plastik ukuran kecil. Jadi ya kita ke depan harus lebih lihat-lihat lagi nih, terutama mungkin daerah Jakarta, ikan yang didapat dari daerah utara ya, perairan utara itu juga harus kita lihat-lihat juga tuh. Nah ini juga dampak selain itu ke perubahan iklim, ini salah satu yang cukup besar, bagaimana TPA juga salah satu yang menghasilkan gas metana, kalau memang tidak dikelola dengan baik ya TPA-nya. Dan alhamdulillahnya dari KLH sudah mulai banyak enforcement ya sekarang untuk lebih tegas lagi terhadap pengelolaan TPA yang baik. Lalu juga dari perubahan iklim dihasilkan dari gas metana tadi, kita lihat sekarang pola panen sudah semakin berubah ya Bapak Ibu. Kalau kita ngobrol dengan petani udah nggak kayak dulu. Dan Indonesia dulu semua yang berber itu hujan kan biasanya, tapi sekarang sudah nggak lagi kan. Kalau saya juga tinggal di daerah Gedebage di Bandung, panen tuh udah mulai nggak siklusnya udah nggak sesuai dulu yang diprediksi oleh para petani sekitar ketika saya bertanya. Nah ini yang paling mengerikan ya, ini mudah-mudahan nggak terjadi lagi dan ini jadi peringatan besar kita di setiap 21 Februari kita memperingati ya, dan mestinya kita sama-sama pada saat itu kita upacara ataupun bendera setengah tiang ya. Karena mengenang korban-korban yang dulu dihasilkan dari sampah kita. Nah ini yang terjadi di Lewi Gajah 21 Februari 2025, sekitar 150-an korban meninggal. Dan ini kampus di Bandung ya, di kampus saya tadi disebut juga, dan kondisinya seperti ini persis depan taman masuk yang ini ya, aula barat ya. Seperti itu kondisi TPS-nya.
Oke, kita sekarang coba refleksi bagaimana kita mengelola limbah industri dari gambaran tadi ya. Kalau tidak terkelola dengan baik, apa dampaknya. Nah, kenapa kita perlu sebuah industri, sebuah usaha bisnis mengelola sampah dengan baik. Jadi banyak dampak negatif yang mungkin bisa dihasilkan ketika limbah tersebut tidak dikelola dengan baik, terutama dari sisi kesehatan dan keselamatan para pekerja. Dan akhirnya akan berpengaruh terhadap kredibilitas usaha itu. Kemudian kerusakan infrastruktur, ini juga akan berpengaruh ya ketika nanti terjadi bencana, banjir, atau juga mungkin kebakaran juga bisa terjadi ya. Kalau memang di situ ada pembakaran dan akhirnya kena ke area lain, itu bisa juga menghambat ya aktivitas kita sehari-hari, termasuk juga rantai pasok akan terganggu. Dan kemudian kelangkaan pasokan tadi terutama bahan baku ya dari aktivitas di hulu, pertanian, perkebunan, atau dari perikanan itu juga bisa terganggu karena memang adanya masalah dari rantai tadi. Nah, ini tentunya perlu kita pertimbangkan juga dalam kegiatan usaha kita ya sehari-hari dan ke depannya. Nah, ini saya mengambil sebuah tagline, ini almarhum Bu Sri Bebasari, mungkin ada yang pernah mendengar juga beliau salah satu tokoh yang melahirkan UU 18 2008 ya. Jadi bagi beliau tagline-nya adalah kebersihan adalah investasi. Nah, ini kita kadang berpikir kebersihan itu ya prioritas kesekian lah. Ternyata itu adalah sebuah investasi buat kita gitu. Dan karena itu investasi, maka sampah itu apapun sampahnya ya, pokoknya kita hasilkan dari kegiatan sehari-hari kita di kehidupan kita di rumah, di kantor, itu adalah tanggung jawab kita. Karena apa? Karena investasi itu di sini kita lihat ada banyak hal termasuk kesehatan. Jadi kita bisa mengurangi biaya kesehatan nih kalau memang lingkungan kita sehat ya. Kemudian kalau ekonomi dari kota kita bagus, tentunya menarik investor, menarik wisatawan dan juga pelaku usaha. Serta menciptakan lapangan kerja kalau memang kita mendorong ya circularity, circular ekonominya dibangun. Sekarang juga banyak ya usaha-usaha yang lahir dari aktivitas circular ekonomi. Dan juga kita mengurangi biaya untuk penanganan bencana ke depannya. Lalu investasi sosial, nah ini sampah juga menarik ya, karena di sini melibatkan banyak partisipasi, juga community-community lahir sehingga kualitas hidup, budaya gotong royong, tanggung jawab itu jadi terbangun dengan adanya investasi sosial tersebut. Kemudian dari sisi lingkungan, jelas itu mengurangi pencemaran, menjaga keberlanjutan, juga mengurangi emisi gas rumah kaca yang akhirnya berdampak juga terhadap bencana. Kemudian yang paling penting dan paling mahal sebetulnya Indonesia tuh yang kita rasa saat ini kurang ya, itu adalah karakter, akhlak atau moral. Jadi saya sempat bikin iceberg, cuma nggak saya tampilin di sini, iceberg dari sampah. Ternyata yang muncul di permukaan itu yang selama ini kita lihat itu bukan akar masalah utama, tapi masalah utama tuh balik lagi ke karakter ya. Jadi akhirnya lahirlah korupsi, lahirlah di situ jalan pintas, instan gitu ya, nggak mau antri misalnya. Jadi budaya-budaya perilaku itu lahir dari karakter tersebut. Nah, menurut saya di sini dengan kita mendorong kebersihan, pengelolaan limbah itu membangun karakter ke depannya. Jadi kita investasi terhadap karakter karyawan kita di sekolah, karakter mahasiswa, karakter anak sekolah, bahkan anak kita sendiri di rumah itu jadi investasi kita. Ya kita dorong lah anak kita mulai sekarang juga memperlakukan apa yang dia hasilkan semuanya dengan baik ya. Mengembalikan ke tempatnya, membuang sampah pada tempatnya. Nah itu bagian dari pendidikan karakter. Nah kita coba di sini mengenal pengelolaan sampah. Di sini saya coba alur pengelolaan sampah yang rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah lebih familiar juga, tapi di sini mostly di Indonesia seperti ini ya. Dari penghasil sampah, kemudian ke pengumpul sampah. Nah ini tercampur ya prosesnya dan akhirnya di TPS atau TPS 3R itu membutuhkan upaya pemilahan. Kemudian diangkut dan akhirnya ke tempat pemrosesan akhir yang harusnya sanitary landfill, tapi kebanyakan masih open dumping. Dan sekarang semakin banyak yang menerapkan TPST ya, ini yang warna merah, tempat pengolahan sampah terpadu atau ITF atau apapun istilahnya di Indonesia banyak banget ya. Dan itu didorong sebanyak mungkin bisa mengurangi sampah ke TPA.
Ini yang lagi jadi tren ke depan sekarang, yang juga jadi targetan besar ya ketika ada proyek-proyek infrastruktur, bagaimana landfill diversion. Jadi bisa mengurangi sampah sebanyak mungkin ke TPA. Nah ini yang jadi concern utama saat ini. Dan karena ada gap dari sistem yang saat ini belum terpilah, tercampur, akhirnya lahirlah informal sektor. Bank sampah, pemulung, lapak, bandar, industri daur ulang itu juga tersupport oleh informal sektor ini. Idealnya ke depan sebenarnya para pelaku informal sektor ini juga perlu diintegrasikan. Saya mendengar juga banyak teman-teman yang di sini yang startup juga itu banyak mendorong ya kolaborasi dengan informal sektor. Nah ini yang salah satu yang kita perlu pertimbangkan. Mungkin mereka sudah nyaman dengan kerjaan saat ini, tapi dari sisi kesehatan kita nggak tahu ya ke depan terakumulasilah berbagai polutan-polutan tadi. Kalau memang mereka tidak menjalankan pengolahannya dengan standar kesehatan higienetik yang baik. Nah, tapi kalau itu dikelola, dirangkul, mereka bisa didorong untuk mengelola sampahnya dengan lebih layak ya, secara prosedur, keselamatan safety, itu harapannya juga mereka bisa lebih aman nih buat kedepannya dan anak cucunya juga. Nah ini yang kita coba dorong. Dan amanahnya dari UU 18, 2008 jelas 5 tahun, 2013 tuh harusnya open dumping semua di stop. Tapi kenyataannya masih berjalan kan sampai saat ini dan sudah mulai nih digaungkan lagi untuk enforcement ke open dumping. Lalu juga yang amanah selanjutnya ada di Permen PU 3, itu seharusnya semua truk sampah itu nggak ada leakage lindi. Lindi itu harusnya nggak bocor licitnya. Tapi kan di Indonesia, Bapak Ibu selalu lihat ya, truk itu lindinya bocor. Idealnya nggak ada kebocoran lindi dan tertutup. Nah itu juga nggak diterapkan dengan baik juga ya. Berarti ada something yang wrong nih kan. Kenapa kok kayak gini nih pengelolaan kita. Dan tentunya dampak lindi juga kita tahu ya kandungannya dengan mixed waste tadi, bisa juga baterai atau hazardous waste itu mix dan akhirnya masuk ke air lindi tadi, ada yang ke perairan, ada yang mungkin juga kehirup masyarakat sekitar, itu juga harus diperhatikan juga. Mungkin nggak langsung kerasa dampaknya, tapi akumulatif kan, tadi juga sudah dibahas ya mengenai POP juga. Nah, ini kurang lebih gambaran performa dari persampahan kita. Ini kita coba ambil dari Global Waste Management Outlook, itu UNEP ya yang menulisnya. Sebenarnya pemerintah kita punya SIPSN, tapi saya nggak berani ambil karena itu too much assumption di kota kabupaten. Nah ini GWMO juga kita mungkin ya saya juga belum tahu detail metodologinya gimana, tapi ini juga pasti ada approach ilmiah yang dipertanggungjawabkan. Nah Indonesia itu pengurangan sampah di sini dikatakan sudah 39%. Ini cukup tinggi juga ya pengurangan sampah yang dilakukan terutama dari aktivitas daur ulang. Kemudian di landfill itu ditangani di landfill itu di 21%. Dan yang cukup besar itu yang terbuang atau tidak terkumpulkan ya itu 40%. Jadi potensinya masih banyak nih sampah yang belum terkelola, terutama di daerah rural. Ini akan menjadi masalah juga ya ke depannya. Jadi bom waktu juga. Nah, masalah utama kalau kita lihat di sini peraturan. Peraturan itu banyak dan tumpang tindih. Dan juga tidak ada enforcement-nya. Nah, ini yang kita nanti lihat ya, kenapa nanti di next slide-nya ada kenapa peraturan itu jadi salah satu isu dan kelihatan implikasinya. Dan kemudian dari sisi pembiayaan. Nah, pembiayaan kalau berbicara B3 mungkin lebih ini ya, lebih besar ya biayanya karena memang ini beracun, berbahaya dan lebih jadi perhatian. Tapi yang non B3 ini jadi perhatian kesekian gitu. Akibatnya orang-orang nggak mau bayar lebih karena memang dari pemerintah pun juga tidak menerapkan sebuah ekosistem dan juga metode insentif yang akhirnya mengencourage ya, menumbuhkan kemauan orang untuk bayar lebih. Layanannya pun juga mungkin perlu ditinjau lagi tuh sejauh mana kepuasan pelanggan terhadap kualitas layanan saat ini. Dan masih jauh ya standar pembiayaan ataupun apa yang kita bayarkan gitu, dari sehari-hari kita terhadap aktivitas pengolahan sampah. Kemudian bankability ini juga masih banyak proyek-proyek yang PPP. Kita juga kebetulan di proyek konsultan di kantor kita tuh banyak sekali PPP proyek, tapi belum ada yang berhasil. Karena apa? Karena proyek-proyek infrastruktur besar saat ini rata-rata kendalanya ketika kesepakatan tipping fee. Ketika tipping fee dengan pemerintah daerah itu jadi isu. Pemerintah nggak bisa bayar intinya ke pihak swasta yang mau bantu investasi dan pengelolaan sampahnya.
Nah ini yang jadi isu utama juga yang kita lihat, ujung-ujungnya kenapa nggak mampu bayar tipping fee, karena fiskalnya rendah, ujungnya dari retribusi sampah yang dibayarkan masyarakat itu tidak ter-earmarking dan tidak angkanya juga kecil, jadinya fiskal daerah itu tidak sanggup juga buat subsidi untuk membiayain sampah. Ini jadi isu yang kita lihat di isu bankability. Kemudian inovatif financing, kreativitas pembiayaan, nah ini yang perlu dikembangkan ke depan. Nanti di akhir slide saya juga akan menyampaikan ada perkembangan terkini, salah satu opsi pembiayaan yang mungkin bisa kita akses ke depannya. Oke, ini waktu juga ini ya, kita coba skip beberapa slide Bapak Ibu ya. Untuk pengelola limbah B3, mungkin Bapak Ibu sudah sangat paham ya di sini, tapi ini saya coba sampaikan sedikit bagaimana lebih strict dan ketatnya untuk B3 ya, karena penghasil limbah B3 itu bagusnya di sini polluter pay principle-nya jalan. Dan responsibility terhadap penghasil B3, dia benar-benar mantau sampahnya sampai ke ujung. Tapi kalau kita sampah yang nanti sisa botol ini ya Bu ya, kita nggak akan tahu nih selanjutnya kemana, udah kita serahkan saja pada pengambil dan pengolah sampah selanjutnya. Tapi kalau B3 menarik kan, orang-orang pada komitmen nih, karena memang sudah kelihatan dampaknya secara lebih real. Jadinya dimonitor sampai manifestnya, dokumennya itu dikawal ketat ya, sampai ke pihak pengelola sampah, pengolah B3-nya ataupun pemanfaat. Nah ini yang menarik, kok B3 bisa seperti ini sih, tapi non B3 masih jauh gitu. Nah ini kita juga melihat, maaf, sorry saya next dulu ya. Nah ini contoh juga kalau dari B3 bahkan saya cuplik sedikit dari pengumpul limbah B3 itu juga ketat ya. Mulai dari penyimpanannya itu harus dalam area tertutup, ada simbol, label, dikasih palet juga untuk kontainer ataupun drumnya. Dan juga ini untuk yang cair juga ya, itu harus ada kriteria 110% kalau tumpah jadi tertutup dengan tertampung ya, tidak keluar limbah B3-nya. Kemudian juga pemanfaat limbah B3 itu diatur ketat juga ya dalam peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021, bagaimana memanfaatkan limbah B3, disubstitusi jadi bahan baku, lalu juga jadi sumber energi, dan juga ada perkembangan untuk inovasi lainnya. Tetapi catatannya harus memiliki SNI, dan juga kalau tidak ada harus uji coba bagi pemanfaatan limbah B3. Kemudian untuk pengolah limbah B3 ini yang paling banyak dilakukan setahu saya insenerasi ya dari pelaku B3. Nanti mungkin di sini juga saya lihat ada beberapa pengolah limbah B3. Mungkin bisa share juga nanti tantangan ataupun juga rencana ke depan. Tapi di peraturan cukup jelas ya, cukup strict dari Permen LH nomor 6 tahun 2021 itu bisa dipelajari lebih detail ketentuan-ketentuannya. Ini tentang thermal insenerasi. Ini juga titipan panitia, salah satu yang perlu diperhatikan karena memang insenerasi ini jadi salah satu yang banyak sekarang, tapi ini yang perlu kita perhatikan memang input ke dalamnya. Jadi untuk insenerasi ini nggak bisa kita, kadang kan mikirnya wah semuanya bisa nih dibakar, aman, selesai. Tapi ternyata banyak ini ya, banyak lesson learned juga dari aplikasi-aplikasi insenerator yang ada. Salah satunya mungkin di Bantar Gebang, tapi itu untuk mixed waste. Tapi kalau untuk di limbah B3, di sini ketentuannya cukup ketat ya. Tidak boleh yang karakteristik mudah meledak, flammable itu tidak boleh masuk. Lalu juga bukan limbah B3 merkuri, bukan juga yang mengandung radioaktif. Lalu ada 2 ruang pembakaran minimal di 800 derajat, jadi di bawah itu tidak boleh. Kemudian ruang pembakaran kedua antara 850 sampai 1200. Nah ini juga perlu jadi catatan nih. Kalau memang lagi stop operasi kan suhunya turun di bawah 800. Nah itu ada risiko tuh, kalau memang masih ada bahan di dalamnya yang dibakar, kerilis lah tuh yang namanya dioksin kan. Itu yang jadi kritikal dan jadi poin kritis dari teman-teman NGO. Kalau incinerator yang sekarang digunakan di bawah 800, bagaimana nih kondisinya ketika awal nyala dan akhirnya ya. Nah itu juga saya juga mendapat info juga dari orang lain ya. Tapi saya belum ngecek secara langsung dioksin di bawah 800 itu seperti apa. Tapi dari teori katanya kalau di bawah 800 derajat dioksin bisa terbentuk. Kemudian pengendalian pencemaran udara pakai wet scrubber, ini juga harus ketat ya, emisinya harus sesuai. Dan juga efisiensi pembakaran ini harus diuji.
minimal 99,99%. Tapi kalau yang mengandung PCB, tadi ya sempat banyak bahas PCB, lalu juga polychlorinated dibenzodioxins, lalu juga polychlorinated dibenzofurans, itu harus 99,99999%. Nah, itu ada ketentuannya lagi. Dan dia tidak boleh dicampur dengan yang limbah biasa. Lalu fly ash, bottom ash juga itu hal lain lagi yang harus diperhatikan ya, dan harus dikelola dengan baik. Nah ini tadi kurang lebih gambaran contoh 3 komponen utama tadi ya, ini jadi perhatian di peraturan kalau memang ini harus dikelola dengan baik. Dan di sini disampaikan juga cukup ketat ya untuk 3 jenis ini. Dan ini informasinya juga seringnya tidak sengaja. Jadi bukan karena kondisinya tidak sengaja akhirnya lahirlah senyawa-senyawa ini gitu dalam proses insenerasinya. Nah ini saya skip aja, mungkin kita fokus ke sini juga ya, yang untuk pengolahan sampah non B3 dan B3 tadi, kalau kita coba compare, kita bandingkan, hampir di semua aktiviti dari hulu ke hilir, itu di non B3 sepertinya belum di-apply ya, mulai dari pewadahan, pelabelan pemilahan, pewadahan terpilah, seperti B3 itu, B3 cukup strict, tapi kalau non B3 tidak. Pengumpulan sampah secara terpilah, di B3 di-apply, di non B3 ya masih jarang ya. Kemudian untuk tempat sampah penampungan sementara yang tertutup, tidak ada kebocoran lindi, di B3 diterapkan, di non B3 tidak. Pengangkutan sampah secara terpilah, tertutup dan tidak ada kebocoran, di B3 diterapkan, di non B3 tidak. Dan yang di akhir, pengolahan dan pemrosesan akhir yang memenuhi ketentuan, terutama yang open dumping tadi juga, landfill-nya B3 dan non B3 juga cukup ketat ya. Bahkan kalau di luar katanya B3 non B3 landfill-nya digabung, karena sudah dikelola dengan baik juga, tapi kalau di kita masih dipisah. Nah, saya juga di sini ada titipan terkait teknologi, mungkin sedikit ya mengenai gambaran teknologi di non B3. Jadi secara umum kalau di Permen PU juga diatur ada beberapa metode pengolahan. Ini untuk yang non B3 ya, mulai dari yang mekanis biologis, itu ada MBT anaerobic digester. Intinya kalau MBT itu mechanical biological treatment, itu mekanikalnya dipilah, disorting dengan awal, dipilah antara organik dan anorganik. Yang anorganiknya nanti dengan anaerobic digester. Kemudian ada juga yang aerobik, itu jadi composting. Kalau anaerobic digester itu jadi gas yang dihasilkan metan. Dan ada juga yang sekarang lagi hits di Indonesia, MBT plus RDF. RDF ini lagi jadi andalan dan ini juga part of mechanical biological ya, untuk bagaimana RDF ini dimanfaatkan oleh industri, terutama semen kiln. Nah, kalau untuk thermal itu ada beberapa, dari pyrolysis, gasification, incineration, plasma gasification, dan terakhir selain proses thermal itu ada landfill. Nah, ini juga masing-masing punya plus minus dan juga efisiensinya masing-masing. Nah, saya coba sampaikan di sini. Jadi kalau landfill diversion itu jadi salah satu kriteria awal sekarang untuk memilih teknologi pengolah limbah non B3. Untuk landfill diversion itu intinya sejauh mana kita bisa mendivert sampah yang ke landfill. Nah, kalau dari market sejauh ini MBT dengan anaerobic digester itu masih 30-50% yang diversion ke landfill-nya. Jadi sisanya itu masih membutuhkan landfill. Lalu dari MBT dan aerobic composting ini cukup di atas ya, 40-60% landfill diversion. Dan untuk MBT RDF itu bisa 70-80% landfill diversionnya. Nah, sementara untuk pyrolysis, gasification, incineration, nah ini cukup tinggi, jadi andalan terutama incineration karena bisa sampai 90%. Bahkan yang paling kita tahu sekarang high tech itu plasma gasification, itu bisa sampai 100% informasinya, 95-100%. Nah ini juga kita juga perlu pelajari lebih lanjut lagi ya bagaimana ke depannya, dan beberapa sudah mulai menerapkan nih di Indonesia. Untuk landfill itu tidak ada, karena memang sudah bagian yang memang nerima ya sampahnya. Kemudian kemampuan mengolah sampah apa adanya, ini juga salah satu pilihan, karena kebanyakan sampah sekarang tercampur. Jadi kalau dilihat di sini yang bintangnya 3 itu ada RDF dan juga incineration, lalu plasma gasification, itu bisa sampah tercampur. Tapi kalau yang lain itu memerlukan pemilahan di hulunya. Kemudian ketersediaan off-taker, gas metan itu untuk masyarakat sekitar,
lalu composting untuk pertanian, lalu industri yang menggunakan RDF itu bisa bahan bakar pengganti batu bara ya, ada semen, ada PLTU. Kemudian untuk yang thermal, untuk pyrolysis itu minimum off taker ya saat ini karena eh, belum diterima ya secara market ya. Jadi masih ada beberapa yang akhirnya harus ekspor keluar atau untuk penggunaan lokal. Kemudian untuk gasification ini sudah ada di Putri Cempo, Solo, tapi masih terkendala ya gasificationnya, jadi belum berjalan optimal. Itu off takernya PLN. Kemudian incineration itu juga off takernya PLN. Sekarang baru Benowo ya yang jalan. Dan kedepannya Legok Nangka ini lagi dikejar untuk bisa incineration, lagi deal-dealan sama PLN-nya. Lalu plasma gasification itu juga bisa PLN. Dan kalau landfill itu off takernya gas metan untuk masyarakat sekitar juga. Untuk biaya, nah ini salah satu yang menarik, paling penting dari semua ini yang cukup mahal ya, itu di incineration dan juga plasma gasification. Itu yang biayanya paling tinggi, sehingga plusnya cuma satu, karena harus investasinya cukup tinggi. Dan juga OPEX-nya juga paling tinggi di incineration dan plasma gasification. Nah ini akhirnya membuat kita memilih kan, ketika kita mempertimbangkan dengan biaya, akhirnya kita pilih mana teknologi yang paling visible untuk secara biaya. Dari sisi penerapan teknologi serupa juga ini banyak yang sudah diterapkan di Europe, di China, di Jepang, terutama incineration. Tapi kalau RDF itu di Asia, di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia itu juga sudah lumayan ya diminati RDF di beberapa kota di Indonesia. Oke, saya coba ke next agendanya terkait circular economy. Nah, jadi ini yang kita lagi sama-sama, mungkin ini terkesan simple ya, diagram hanya seperti ini dan intinya circular economy apa? Sesuatu yang muter, balik lagi. Tapi ternyata pada saat implementasi dan juga didorong ini ternyata butuh banyak hal turunannya, termasuk komitmen pembiayaan, termasuk juga resource, dan ternyata sudah banyak insentif-insentif yang akhirnya memperhatikan upaya-upaya ini untuk mendapat dukungan pendanaan, lalu juga penilaian-penilaian sertifikasi. Jadi kedepannya trennya untuk penerapan 9R ini akan jadi salah satu yang diminati. Dan di rencana aksi ekonomi sirkular yang disusun Bappenas, itu juga sudah melirik 9R ini. Dan dulu kan kita hanya 3R ya, reduce, reuse, recycle. Ternyata sekarang makin banyak hal yang bisa dilakukan, yang mungkin sekarang Indonesia banyaknya mulai di 5R ini ya, termasuk waste to energy. Tapi sekarang sudah mulai nih, pada saat proses, terutama di industri, itu di tengah-tengah itu banyak banget aktivitinya. Mulai dari, kalau yang pertama di pengurangan penggunaan sumber daya kembali, jadi reduce itu ternyata banyak aspek. Bisa di-review sejak awal, kita menolak penggunaan sumber daya yang tidak perlu. Kemudian kita rating, memikirkan kembali penggunaan sumber daya. Kalau ada yang kira-kira bisa diganti dengan alternatif lain, kita pikirkan alternatifnya. Kemudian reduce, nah ini yang sumber daya yang sudah digunakan kita reduksi penggunaannya. Nah ini di kolom yang warna hijau ini tuh 3R awal tuh pengurangan. Nah kemudian ketika sudah jadi produk, nah ini ranahnya ada lagi sendiri. Mulai dari reuse, repair, refurbish, remanufacture, and repurpose. Nah ini bagaimana memperpanjang umurnya. Nah salah satu yang menarik itu saya kemarin dengar juga lampu ya, bohlam lampu. Ternyata lampu kita tuh bisa tahan lama sekali gitu, sampai 5 tahun lah let's say ya. Karena kumparan itunya yang warna kuning-kuningnya tuh dibuat lebih tebal, lebih banyak. Tapi karena waktu itu merusak market, akhirnya dibikinlah sebuah standar dengan yang kuning-kuningnya itu lebih sedikit. Jadi akhirnya biar umur pakainya lebih pendek dan akhirnya dijual lebih cepat. Nah itu salah satu yang industri lakukan dan akhirnya membuat sebuah standar kesepakatan bersama agar lampu itu masa pakainya let's say setahun 2 tahun, habis itu orang ganti beli yang baru. Padahal itu bisa diciptakan yang lebih panjang lagi. Nah itu juga mungkin salah satu yang jadi kebijakan industri akhirnya mempengaruhi market dan juga umur pakai sebuah lampu dan akhirnya jadi limbah juga kan. Nah, itu bisa mungkin salah satu yang diteliti ke depannya di kegiatan Bapak Ibu sekalian. Terakhir recycle dan recover. Nah manfaat circular economy intinya sekarang lagi banyak yang mencoba
bagaimana agar manfaat ini diuji dan benar-benar dipraktekkan dan berhasil di bisnis kita masing-masing. Pertama, efisiensi yang lebih tinggi, biaya yang lebih rendah, dan nilai yang maksimum. Nah, ini jadi sebuah tantangan ke depan, bagaimana kita coba menilai 9R tadi akhirnya menjadi sebuah efisiensi tersendiri. Dan untuk perusahaan-perusahaan besar mungkin ini sudah mulai melakukan dan menghitung seberapa banyak efisiensi yang bisa dilakukan. Kemudian model bisnis sirkular ini juga jadi salah satu yang menarik untuk juga digali ke depannya ya. Lalu di sini yang saya coba langsung fokus di akhir, ternyata ada minat dari investor-investor hijau yang kedepannya memikirkan tentang circular economy ini ketika bisnis dilakukan, akhirnya mereka mau support tuh investment di situ. Nah, ini ada contoh yang kebetulan kita juga lagi susun bareng dengan OJK, jadi green taxonomy untuk pendanaan berkelanjutan. Nanti saya mohon izin di sini ke panitia kontak semua list di sini pas konsultasi publik ya Pak Rofi kita undang, karena di sini membunyikan usaha-usaha yang mungkin berkaitan dengan bidang Bapak Ibu, terutama dari aktivitas pengelolaan limbah. Nah, kita lihat ini masih dalam proses penyusunan konsultasi materinya. Ya, ini kurang lebih bagaimana KBLI yang ada sekarang bisa align sama kriteria yang sudah ada di ASEAN, dan juga ke depan institusi-institusi yang menyediakan green finance, donor, itu secara keuntungan kita mungkin bedanya dengan konvensional adalah, kalau konvensional kan pemberi dana masih ada keuntungan ya, margin yang dicari. Tapi kalau di sini green finance-nya benar-benar donor dan akhirnya hanya dia nggak mencari margin. Jadi hanya mengelola dari pihak bank yang mendistribusikan ke para pengguna dana atau para startup misalnya ya, atau mencari dana. Nah, jadi interestnya lebih low. Jadi lebih menarik, green financing ini lebih sifatnya insentif. Mudah-mudahan ke depan ini juga Bapak Ibu bisa coba akses, karena sekarang sudah ada nih environmental objective baru ya, dari pencegahan climate change, dari adaptasinya, lalu juga proteksi terhadap environment, dan juga circular economy masuk di sini. Dan yang warna kuning ini transisi, yang hijau itu yang idealnya. Jadi ada banyak kriteria yang nanti Bapak Ibu bisa dapat dari ini ya, sesi diskusi selanjutnya. Nah, ini kalau kita lihat dari ini pengelolaan B3, non B3, KBLI yang Bapak Ibu ada misalnya di sini, itu bisa masuk dengan yang sudah di-align-kan dengan ASEAN Taxonomy. Nah, ini juga termasuk tadi ya, olah limbah organik, pemanfaatan gas di TPA, lalu juga pengolahan non B3 untuk pemulihan recovery materialnya, depolusi, pembongkaran produk, remediasi lahan terkontaminasi, remediasi TPA, itu juga ke depan akan masuk juga jadi kegiatan yang bisa disupport oleh financing green hijau tadi ya. Waste to energy juga bisa, tapi di sini waste to energy tidak termasuk limbah organik di garis bawahi. Jadi organik itu nggak boleh masuk ke fasilitas waste to energy-nya. Jadi sudah dikunci juga di sini beberapa kriterianya. Oke, mungkin nanti terkait plastik kredit juga saya singkat saja ini. Ini salah satu yang menarik ke depannya dan sekarang lagi terus digaungkan. Beberapa company juga sudah mulai jalan ya dengan metode ini. Intinya mereka bagaimana kredit itu dikumpulkan dan juga bisa ujungnya kredibilitas dan juga pendanaan hijau. Nah, ini bagaimana plastik yang dihasilkan nanti bisa netral. Ibaratnya mereka mengumpulkan, tapi sekarang di Indonesia tuh masih dengan berbagai merek ya. Misalnya saya merek tertentu, merek A, jenis PETA, tapi saya bisa juga PETB, PETC, botol plastik saya kumpulkan, dan jadi saya klaim juga nih untuk upaya saya melakukan pengumpulan ataupun daur ulang. Nah, ini sudah semakin banyak lembaga-lembaga yang menjalankan ini ya, sertifikasinya. Salah satunya kita bisa lihat di sini, ada Vera yang mungkin populer juga di Indonesia, dan juga banyak sudah berafiliasi dengan lokal ya di Indonesianya. Dan nanti ada project validation, nah kita juga bisa support di auditor untuk validasi tersebut. Dan akhirnya setelah valid itu bisa diklaim sebagai kredit yang diisunya. Ya, mungkin itu secara singkat pemaparannya. Mohon maaf kalau terlalu banyak tidak fokus di salah satunya, tapi mudah-mudahan memberikan gambaran awal, dan saya berharap kita bisa berdiskusi di sesi selanjutnya ya, Bu ya. Silakan, Bu.